nggak takut berkurang harta Pak Haji? Makanya kalau diceritakan bisa menangis nih. Jadi bapak yang pensiunan harus membesarkan 4 orang anak, berusaha sampai gak bisa makan, gak ada makanan. Benar. Sampai singkong dimakan. Singkong nggak ada apa-apa. Sebagai makan karena nggak cukup ya. Singkong itu aja kan dibagi. Guys, dapat domba, aduh. Oh, ini lebih gede. Masih panas aja. Nih, fokus banget. Ada 2 sapi dan 2 kambing, ya. Giveaway dari Pak Haji Bamba. Guys, giveaway-nya nih ada 1 sapi sama 1 kambing buat lo semuanya. Titip ya, titip. Salurkan itu. Saya akan pilih 2 pemenang, 1 sapi dan juga 1 kambing. Subscribe channel saya 4. Oke, nanti dikirim sapi dan juga ada kambing untuk semuanya. Ikut giveaway-nya. Satu jangan dimanja dengan Masakan Indonesia yang super. The Hakim Story. Hai, assalamualaikum guys. Ini aku lagi di daerah mana? Cibodas bersama dengan Pak Haji nih, Pak Haji Bambang. Ingat nggak? Saya sebagai anak bungsu Pak Haji Bambang. Waduh. Ini dia tahun lalu pas mau Idul Adha, Pak Haji Bambang memberikan amanah kepada saya untuk membagikan hewan kurbannya, sapi 1 ton. Viral banget di mana-mana. Untuk kurban saya tahun ini. Alhamdulillah ya. Iya. Banyak yang mendoakan, banyak yang Sekarang sudah nggak ada terinspirasi. yang gede-gede. Dan sekarang udah nggak ada yang gede-gede. Gede nggak ada, diganti sapi betina ya. Kita kan perlu dikembangkan ya. Jadi supaya nanti kurban nggak beli sapi lagi. Ya, mungkin tahun depan saya udah nggak beli sapi lagi untuk kurban. Jadi Disalurkan. selama ini Pak Haji itu kalau kurban itu bahagia sekali. Bahagia sekali, menunggu sekali. Coba kita ngobrolnya sambil deket sapi atau Bangga. kambingnya. Sini. Nah, ini Oke, guys. diganti sapi Ini betina ya. yang saya mau nanya Pak Haji. Nah, ini Itu yang kenapa korban lepas standar. 1? Enggak, emang dilepas. Emang lepas. Banyak itu gede-gede Oke. anaknya. Kenapa Pak Haji, mau nanya dulu sebentar. Pak Haji, kenapa kalau Idul Adha itu Pak Haji bahagia banget? Kenapa Pak Haji? Bahagia sekali. Karena ya udah mulai dulu ya kita sangat menunggu sekali hari kurban dari dulu untuk membagikan yang harus Hewan kita kurban. bagikan ya, yang hak-hak yang harus menerimanya kan, seperti fakir, ya kan? Orang yang tidak mampu, yang apa namanya yang menunggu sekali untuk hari-hari kurbannya, ya betul. supaya bisa menikmati. Mungkin walaupun sedikit daging kan dia sangat mempengaruhi sekali ya, sangat menunggu ya. Jadi momen bahagia buat Pak Haji adalah momen Idul Adha karena saatnya bisa berbagi kepada semua orang supaya ikut merasakan makan daging. Bener. Biasanya Pak Haji itu dari dulu kan udah tiap tahun tuh. Ya. Dulu suka ngasih bagiin sapinya itu buat kurban itu berapa ekor? Sebenarnya mula-mulanya nggak banyak sih. Dari mulai berapa tuh? Mula-mulanya sekitar 50-an ekor lah. 50 ekor sapi, terus lanjut lagi menjadi 70, 70, naik menjadi 90, 90 ekor. naik tahun kemarin Tahun kemarin apa? 120, tahun kemarin hampir 190 ekor di seluruh ya, Seluruh Indonesia Disebarin. Salah satunya di tempat saya yang paling gede tuh. ya, 2 kemarin tuh saya dapat 2 kambing, 2 sapi. Bandung Tahun ini? banyak, Bandung sekitar 75 ekor ya. Bandung aja 75 ekor. Ya. Nah, Ya, sekarang Bandung. tahun ini ada berapa ekor? Kalimantan juga. Kalimantan sekitar 50-60 ekor lah. Masya Allah. Terus Tahun ini berapa Pak Haji? mudah-mudahan nambah lagi kita mengharapkan seperti itu. Jadi tiap tahun Pak Haji itu berharap mudah-mudahan selalu bertambah untuk memberi. Dan sapi saya nggak kurang. Ya hebat. Jadi gini, Pak Haji itu hobinya itu bercocok tanam dan juga hobi sekali beternak. Kalau bercocok tanam tuh ya itu.
Itu kebunnya ya, itu kebunnya ya guys. Jati. Itu kebun jati. Kebun jatinya. Kalau di Sumedang kopi Sebukit. campur jati. Kopi plus jati. Ya. Kebunnya sebukit. Nah ini sekarang sapi-sapinya Sapi itu sekarang dijadikan sapi betina. sapi betina saja yang Karena saya dipelihara. memerlukan nanti supaya nggak beli lagi ya. Nah, Jadi tahun ini sapi yang buat kurban beli Masih beli. ratusan ekor. Ya, masih beli. Nah sekarang yang dipelihara sekarang justru sapi betina, Betina. supaya tahun depan Tidak beli sapi. tidak beli sapi tapi anak-anak yang jantan Nah. itu bisa buat kurban. Benar. Sekarang masih umur 1 tahunan yang Sebetulnya sekarang anaknya. udah ada beberapa anaknya loh guys ini deh. Tuh. Anaknya udah ini yang masih kecil ya. Kalau yang setahunan nanti di atas ya. Oh ini masih kecil. Ini masih kecil. Masih Tuh. Di sini ada beberapa anak sapi. Tuh. Tapi itu masih kecil. Ada yang sudah 1 tahun. ini anak sapi. Ini anak sapi juga. Seneng banget ya. Jadi Jadi sekarang kalau kurban tuh 2 tahun ya? 2 tahun. Minimal 2 tahun. Nah, ini yang persiapan kurban. Oh ini jantan kok ini? Ya. Ini persiapan kurban standar gini. Udah 2 tahunan itu tadi di atas nanti ada. Oke. Dan tempat Ini sapi itu betina. yang gede ada di Ini wadah ada ya? yang umur 7 bulan. Mana? Tuh. Oh iya. Yang dilepas tuh. Oh itu di situ. Guys kita lihat ya 7 bulan di sini yuk. 7 bulan ngejejer tuh. Kita ke sini nggak apa-apa. Gak apa-apa. Sini. Sudah. Gak apa-apa. Ini lucu. Becek. Ya udah sampai sini aja deh Pak Haji. Tuh. Nah, tuh 7 bulan ngejejer tuh. Jadi kita masih. Halo. Sini nak. Tuh. Coba Pak Haji di sini. Nih, Pak Haji di sini. Pak Haji berkurban terus-terusan ratusan ekor sapi hampir setiap tahunnya. Ya. Nggak takut berkurang harta Pak Haji, nggak takut berkurang itu sapi-sapi Pak Haji. Itu kan bukan harta saya selalu dikasih sama Allah terus ya. Ditambah terus sekarang sapi anak-anak ini ada berapa ratus anak ya sekarang yang hamil aja ada 200-an ekor loh. Ada 200 ekor sapi lagi hamil. Yang masih produktif baru dikawin ya itu berapa ratus tuh, nanti akan setiap hari tuh beranak dan beranak terus. Jadi justru dengan berbagi justru semakin banyak rezeki. Benar. Nggak ada ketakutan berkurang hartanya. Tidak ada. Saya alhamdulillah saya selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan ya kan dengan hobi saya. Akhirnya saya kan hobi berternak, hobi berkebun ya. Iya. Nah, dulu saya seperti itu, tapi ada beberapa waktu mungkin saya ada bisnis ya. Jadi kebun, ternak nggak ada waktu ya. Sekarang saya dikembalikan lagi ke ini, ke favorit saya, hobi saya ya. Jadi bisnis sudah berjalan. Usia saya. Jadi dibalikin sama Allah kalau jadi seneng banget gitu. Jadi sekarang nih saya di kebun, makanya ini hitam nih badan saya. Itu. Hitam. Karena berkebun terus. Berkebun dan ini ngeceki sapi, introksi anak-anak yang melihara. Jadi ini kenikmatan luar biasa guys ketika kita sudah di usia tertentu, bisnis alhamdulillah insya Allah sudah berjalan, hobi ditekuni dan juga hobi tersebut bisa menghadirkan pahala dengan berkurban karena hobinya ada beternak. Benar. Ya Allah, Pak Haji, yang mengajarkan Pak Haji untuk berbagi itu siapa? Mungkin panggilan Allah langsung dari hati langsung. Iya. Nikmat Pak Haji. Nikmat. Ketika sudah berbagi itu nikmat. Dan saya ya tadi justru saya prioritaskan ya. Saya mau prioritaskan kalau untuk ya mungkin dunia ada. Cuma kalau sekarang saya lebih prioritaskan untuk keagamaan ya. Akhirat. Dunia ya. bukan nggak penting, dunia penting tapi bukan prioritas. Bukan. Ketika mengejar akhirat, dunia ikut. Iya. Karena kalau nggak ada dunia juga nggak bisa ke akhirat. Kita bekalnya kan dari dunia, ya kan? Iya. Untuk menjadi ke akhirat itulah. Cuma sekarang karena dunia kita sudah ya merasa sudah lebih daripada lebih alhamdulillah kan. Ya kita mau cari apa lagi nih? Oke. Umur kita semakin habis. Ini nungguan aja nih, ya kan? Persiapan aja udah ya. Bahagianya alhamdulillah di dunia diberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan di akhirat juga diberikan jauh lebih bahagia lagi. Dan banyak sekali yang kita
orang-orang di sekeliling karena juga banyak kan. Saya nggak mau sendiri juga kan. Saya pengennya kan bareng-bareng nih ke surga nih. Masya ya kan? Wah, berapa ribu orang-orang dari di keliling kita yang ikut ya sama-sama kerja kan, ya kan. Masya Allah. Nah, dia kan juga ikut andil nih, yang jadi, kerja bukan bayaran doang ya. Iya, iya. Mungkin dia ada keringat di sini juga. Kalau ini saya buat baik kan dia ikut pahala toh. Jadi yang sekitar sini juga mendapatkan kebahagiaan. Benar lah. Kurban buat semuanya juga itu. Iya. Jadi yang kerja juga ikut bahagia juga, dapat pahala juga. Iya, betul, betul. Bukan cuma hasil doang kan. Jadi apapun juga gimana pimpinannya mengajak untuk berpahala dengan cara apapun. Benar. Ya kan? Ya. Bekerja ketika kita ikhlas di awal bismillah untuk Allah diniatkan ibadah ada nilainya. Capeknya sama tapi hasilnya bisa beda. Ya. Semangat itu juga disebarkan kepada anak-anak buah. Jadi biar dia, oh ini bener kok, ini nggak omong kosong aja ya, kan. Betul. Jadi memang kita ya ini memang kayak di Kudus sampai ke Lombok sampai ke Palembang kita kurbankan itu dengan saya percaya dengan teman-teman orang Jengkala yang saya percaya. Udah aku titip di sana nih. Kamu di sana ada masjid yang saya titip nih. Makanya saya jadi banyak. Dan ini gue ceritakan seperti ini guys, ini adalah supaya semangatnya ini tidak hanya semangat Pak Haji, benar, tapi semangat semua orang untuk menarik, jadi menginspirasi. Iya gitu. Ya mudah-mudahan ini bukan untuk bukan untuk pamer, bukan ria. Saya bukan untuk ria ya, bukan ria. Ini ya supaya teman-teman kita juga tergugah lah untuk kan, betul, untuk betul. Ini kan untuk ibadah. Masa kita bangga dengan kemaksiatan, bangga itu dengan kebaikan. Kalau orang bilang, Ria mau pamer, terserah. Itu urusan hati kita dengan Yang Maha Kuasa. Kenapa disiarkan? Mudah-mudahan menginspirasi. Benar. Karena ketika ada orang terinspirasi dan kebaikan kita, insya Allah kita dapat pahalanya. Begitupun sebaliknya ya. Saya dulu pernah, saya nggak mau kan waktu Mas Irfan saya undang ke Kalimantan, saya dipajang, saya nggak mau. Tapi kata teman saya, Pak Haji ini bukan untuk ria, ya, betul. Menarik teman-teman kita yang belum arah ke sini, jadi supaya dia ikut kita. Betul. Kalau itu saya nggak masalah. Sebenarnya saya nggak mau ya di kayak gini-gini itu nggak mau. Saya mau. Sayanya yang saya memaksa, aku bilang Pak Haji ini nggak apa-apa, ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan lah teman-teman kita yang ada rezeki mungkin. Amin, ya kan betul. Bisa di. Jadi jangan berpuas diri berkurban. Udah saya berkurban kok 1 ekor sapi. Jangan berpuas dengan satu itu kalau ketika kita mempunyai kelebihan. Kasih lagi. Nggak ini loh, nggak menutup kemungkinan nih seorang Pak Haji bisa sampai ratusan sapi bahkan bertambah setiap tahunnya. Aduh ya Allah. Kita ngobrolin tentang awal muasal Pak Haji, masa lalu Pak Haji sampai bisa seperti ini, mudah-mudahan menginspirasi. Kita pindah dulu. Ini kayaknya bau kotoran sapi ya kan? Enggak sih, ini sih enak aja. Pak Haji mau nanya, ini kan Pak Haji kan hobi nih, pelihara hewan alias apa sih namanya, beternak dan juga berkebun. Beternaknya berternak sapi, domba dan lain sebagainya. Berkebunnya juga pohon apa itu? Pohon jati, kopi dan lain-lain. Mau nanya Pak Haji, Pak Haji dari dulu udah kaya ya? Ya enggak lah. Saya kan, waduh, nggak bisa dibaca lah. Saya ini orang paling dulu, udah nggak bisa dibaca, panjang sekali ceritanya. Pak Haji berasal dari Kalimantan? Di Kalimantan itu tahun 74. Jadi saya umur masih kelas 4 SD. Hutan. Sampai masih hutan belantara. Pak Haji tinggal situ? Ya, ayah saya ikut ayah kan dulu transmigrasi kan. Transmigrasi. Dari mana transmigrasi? Dari Jawa. Oh, emang darahnya Jawa. Lahir di Jawa juga. Jawa Tengah. 74 pindah ke Kalimantan. Benar. Kondisi masih hutan belantara. Oke. Di Kalimantan Tapin, Kabupaten Tapin, Banjarmasin. Orang Banjar. Ya, hutan. Ikut bapak dulu kan. Ya kita namanya di hutan dulu kan. Memang bapak dulunya kan pensiunan dari Kepala Dinas Perikanan Darat ya. Dari perikanan dari ikan ya. Ketika di Jawanya? Di Jawa. Terus jadi transmigrasi ke Kalimantan? Pensiun, tapi sudah pensiun. Sudah pensiun, sudah sepuh. Nah terus? Selama 6 bulan itu ya menangis sekali lah. Karena pensiun kan nggak bisa didapat karena pengurusannya agak susah dulu. Akses jalan masuknya susah, sampai 6 bulan itu nggak dapat pensiunan ya Bapak itu. Makanya kalau diceritakan bisa menangis nih. Karena sempat nggak makan juga, karena kita dapat dari pemerintah kan cuma beras nggak cukup.
Bayangkan minyak. Sampai nggak bisa makan? Iya, ditukar dengan singkong. Zaman itu, saya masih ingat sekali nih. Ibu saya meninggal, saya jadi yatim itu di Jawa. Adik saya 2 ya, umur 20 hari, saya kelas 1 SD, kakak saya kelas 1 SD, yang satu TK 4. Ibu meninggal ketika sudah melahirkan yang bungsu, yang 20 hari. Benar. Pak anak keberapa? Saya anak dari bawah itu ketiga. Ya Allah. Ya Allah, sakit. Jadi bapak yang pensiunan harus membesarkan 4 orang anak. Benar. Luas lah di Jawa dulu kan tanah sempit, ya kan? Ikut transmigrasi lah. Di sana luas. Oh. Terus pekerjaannya apa? Oh dulu nyangkul. Nyangkul. Dulu nyangkul. Pak Haji ikut nyangkul? Ikut nyangkul dulu kalau. Iya. Saya masak itu ya mulai kelas 4 SD saya sudah masak untuk dimakan karena ibu kan nggak ada. Ya Allah. Oke, akhirnya tumbuh dewasa, kondisi masih belum berubah. Belum itu berubah. Sampai cukup panjang sampai sekitar 84 itu masih darurat sekali, jadi 10 tahunan lebih ya, itu masih darurat sekali. Hanya untuk mengejar punya lahan besar. Benar. Akhirnya tapi tinggal di sana agak cukup merana lah gitu, makan aja susah. Kurang lebih 10 tahun tanpa ibu, hanya bersama dan bapak. Iya, singkong itu aja kan dibagi setiap jam 7 pagi berapa potong gitu, karena nggak cukup. Yang di bawah sudah 5 itu cowok semua, yang cewek-cewek itu tinggal di Jawa, jadi khusus. Oke. Nah, jadi singkong itu dibagi 2 potong 1. Jadi nggak makan nasi kan ditukar. Makannya singkong dipotong-potong dibagi-bagi. Jadi satu singkong anak itu dapat 2-3 potong. 2-3 potong nggak cukup. Nggak bisa makan banyak itu karena itu nggak cukup gitu. Oke. Sekolah tapi Pak Haji selesai. Sampai SMA. Pernah bekerja apa lagi? Bekerja apa aja? Saya dulu bertani. Berternak kecil-kecilan, ya kan? Akhirnya kita buka warung. Bakso. Itu Kang Bakso loh guys. Baru bakso. Jadi berangkat pagi subuh, bikin tahu juga pernah. Tahu, giling tahu pakai giling, ya kan? Itu pernah itu. Itu ada sekitar 1 tahunan lah. Orang tua. Bersama kakak dan adik-adik. Terus? Dari itu kita dagang, kita jualan nasi, rawon, ya, bakso. Saya pagi jam 5 subuh saya pakai sepeda onta ya dulu ya. Ontel yang onta dulu. Yang dingin gitu. Keliling jualan itu. Bukan, cari bahannya. Cari bahan buat itu buat masak. Iya, jualan di rumah. Sambil bertani. Oke. Jadi jam 12 saya bantu, mulai 14 langsung saya nyangkut bertani, ya kan. Akhirnya saya nanam sayur segala macam, saya berhasil. Ada tahun setelah itu saya, karena di sana wilayah sana kan banyak batu bara ya, di tempat saya. Akhirnya saya lari ke batu bara. Dari situ akhirnya lari ke batu bara. Di situ. Itu sekitar tahun 96 sebelum moneter. Masih murah sekali lah, harga batu bara masih 70.000. Apakah batu bara di lahan punya Pak Haji itu? Bukan? Iya. Kebetulan? Bukan, situ memang daerahnya, jadi ada di dekat-dekat rumah itu batu bara aja. Tapi bukan di lahan Pak Haji yang dari awal dulu sama Bapak dibeli, bukan? Bukan. Ada lahan, akhirnya dikelola, ada batu baranya. Ya. Dari situ Allah memberikan jalan rezeki. Ya, tuh. Tapi saya juga ini jualan sapi korban. Oh, dari dulu. Jadi sapi kan ternak tadi, ya, hewan korban. Akhirnya lari ke situ. Akhirnya sekitar tahun 97 jatuh, karena ya batu bara tahu sendirilah, jatuh bangun ya. Nah, akhirnya kita balik ke kurban lagi, melayani orang kurban. Ya kurban lain jualnya orang arisan kurban itu. Tapi orang banyak suka karena saya jual sampai dibiarkan masih gemuk, karena saya sayang sama ternak. Bukan kalau udah laku itu tidak dikasih makan ya. Bisa itu nih sapi dari Pak Haji yang tahun lalu pas disembelih seorang gini. Ini kualitas dagingnya bagus banget. Iya, karena makanannya pilihannya. Pantesan. Makanya pilihan konsentrat ya, dapat dia mengurangi lemaknya ya. Iya. Kalau ini jantan-jantan semua ya? Ini betina ini. Ada betina, ada jantan. Ini betina aja nih. Ini betina. Kalau ini jantan. Ini jantan sama. Dan ini salah satu sapi-sapi yang akan dikurbankan di tahun ini. Nih guys,
ceritanya singkat saja bahwa Pak Haji ini karena niatnya juga niat baik, gak ada niat buruk sama sekali. Dari seorang anak pensiunan pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan berusaha sampai gak bisa makan, gak ada makanan. Benar. Sampai singkong dimakan. Singkong nggak ada apa-apa. Sebagai makan karena nggak cukup ya. Pemerintah dia kasih beras sama ikan asin cuma 2-3 kilo, minyak goreng 2 liter ya. Minyak gas sudah itu aja. Buat sebulan. Buat sebulan. Akhirnya sekarang bisa. Tapi alhamdulillah dia kasih rumah kecil, kasih tanah kan. Zamannya Pak ini udah masih zamannya Pak Soeharto itu ya. Iya. Dia kan banyak menggalakkan transmigrasi. Ya, dan siapa sangka anak seorang pensiunan yang bertransmigrasi ke Kalimantan yang pernah gak makan dan cuma makan singkong dan juga berjualan bakso, tiba-tiba alhamdulillah Allah memberikan rezeki dan rezeki itu tidak dikip sendiri tapi justru berbagi. Dengan berbagi banyak rezeki yang lainnya. Jadi ditambah semakin luas. Sekarang kita tinggal menyukuri, bersyukur ya. Ya udah, ini cerita singkat dari Pak Haji. Mudah-mudahan menginspirasi semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan apalagi untuk akhirat. Jangan menunggu kaya dulu untuk berbagi. Ya, lakukan. Karena kata orang, jangan nunggu kaya dulu sebelum berbagi. Karena lu miskinnya lama, ntar gak berbagi-bagi. Ngomong-ngomong nih domba itu masih kan udah disembeli. Ini buat aku ada. Guys, dapat domba adu. Let's go. Lewat sana ya. Sini ya. Kita dapat domba adu. Bukan kan saya nitip aja nih. Kembali tahun ini kita dititipin kurban. Titip aja. Dititipin kurban sama Pak Haji. Iya. Nih. Kalau Mas Ripan kan banyak uang, bisa beli berapapun bisa kurban ya kan. Saya titip aja bukan ngasih, ya. Iya, betul. Dititipin sama Pak Haji itu gue tuh seneng. Oh my god. Kembali gue mendapatkan rezeki dalam artian kata dititipkan oleh Pak Haji untuk berkurban. Domba Garut, aduh. Dikeluarin. Sana. Halo. Jangan yang sana tapi sana kesayang aku jangan ya. Yang sebelah ini. Ini. Ini juga gede ya. Ini. Nih, pilih Mas Irfan. Bah, keluarin, Bah. Pilih ya, satu. Keluarin. Pilih yang mana? Pilih Mas. Gimana, Pak? Harus keluarin. Numpang badakna. Iya nya. Beneran. Iya tah. Cap. Ini. Wah, lihat ini ya. Iya. Itu. Ini nih keren tapi ini tanduknya nih. Sok dikeluarin, Bah. Bisa melawan. Dikeluarin. Ini, Bah. Iya, keluar. Biasa dikeluarkan tuh. Keluarin. Kata Pak Haji boleh pilih semuanya, kecuali jangan satu ya misalnya. Ya. Guys, Pak Haji gini. Pak Haji gini. Ini kan penonton saya tuh banyak alhamdulillah. Iya. Pak Haji mau bagi ke penonton YouTube saya nggak? Boleh satu lah. Satu kambing ya? Ya. Guys, ada giveaway satu kambing domba Garut. Oke, siapa yang ada giveaway? Nanti sapinya satu. Sapi satu. Nih giveaway nih. Gimana jadi sapi satu buat penonton? Iya, satu. Saya satu juga. Kambing saya satu, penonton satu. Guys, giveaway-nya nih ada satu sapi sama satu kambing buat semuanya. Titip ya. Titip. Salurkan Itu jadi gini, tahun lalu saya tuh sampai gini, Pak Haji ini gimana statusnya si sapi dan kambing ini atas nama Pak Haji atau gini? Sok aja, tapi saya titip. Kata, iya udah, berarti beneran. Jadi itu atas nama Pak Haji dititip, sok mangga nanti ya. Saya akan pilih 2 pemenang, 1 sapi dan juga 1 kambing. Subscribe channel saya 4 ya. Kemudian Pak Haji ada IG-nya? Ada Instagram? Ada. Instagram? Nanti yang Oke, dan kalau IG yang ini, nanti dipilih, dikirim sapi dan juga ada kambing untuk lu semuanya. Ikut giveaway-nya. Sekarang keluarin kambingnya dulu. Keluar kambingnya. Ada kesenian. Wah. Guys, siap berbahagia di Idul Adha ini ya. Doain Pak Haji tambah berkah, doain Pak Haji sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin. Rezekinya ditambah. Amin. Guys, cicing mana? Satu lagi. Oke.
Haji tetap pilih yang paling besar, pilih yang paling besar. Yang besar yang sehat ya. Yang besar yang sehat karena untuk dikurban. Nih teman gue nih si Jalal nih. Jalal. Iya. Lu kan baru gue ajak ke sini kan, baru kenal Pak Haji ya. Menurut lo gimana? Ini sangat bagus ya, sangat patut dicontoh, keren. Inspirasi banget. Dari tadi lihat wawancaranya, lihat obrolannya patut untuk dicontoh. Ya, mudah-mudahan ya. Tuh, dan sedekah itu jangan nunggu-nunggu nanti banyak uang, betul. Seadanya sedekahin. Udah turun, tenan naon. Wow. Tuh yang itu. Nah ini nih. Yang sebelah. Ya. Tuh. Wah ini. Wow. Wah ini lebih gede. Masih panas aja nih. Nih, bagus banget. Bagus nih. Wow, ini matanya aja lihat merah banget, dia mah galak. Ini tinggi. Tuh lihat. Tinggi besar. Wah. Wih. Salah ini gitu. Iya benar-benar. Itu aja. Iya itu oke. Oke guys, ini dititipkan oleh Pak Haji untuk didistribusikan Idul Adha. Ada 2 sapi dan 2 kambing ya. Ada 1 kambing dan 1 sapi akan disembelih di area daerah saya. Kemudian kalau sapi dan kambing lainnya dibagikan untuk subscribers ya, 1 sapi 1 kambing ya. Titip dari Pak Haji Bambang, oke? Kurban. Buat kurban, oke. Sip, nih, foto. Yang pertama yang ini. Hei, cicing. 1, 2, oke. Ya, 1 lagi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, diam. Cicing. Ya. Oke. Oke. Ini siapa Pak Haji? Kenalin. Ini sahabat, sudahlah. Ini nggak bisa dianggap bersaudara. Sudah bilang saudara. Sahabat udah selalu ada. Saya dimanapun dia selalu mendampingi saya. Amin. Membantu saya, sudah melindungi ini. Ya. Udah berapa lama kenal Pak Haji? Udah sekitar 15 tahun dengan beliau. Iya, 15 tahun 2000. Waktu di Banjarmasin. Beliau kan bergerak di tambang batu bara, jadi saya bantu beliau. Iya. Beliau juga bantu saya, ekonominya. Iya. Gimana melihat sosok Pak Haji? Ini sok rendah aja ini. Padahal dia seorang direktur loh. Sosok Pak Haji gimana? Jadi, Mas siapa nama maaf? Dengan Wahyu. Mas Wahyu. Haji Wahyu. Kata Mas Wahyu, Pak Haji Wahyu ini melihat Pak Haji Bambang gimana? Salah satu sosok panutan saya sebetulnya. Dia bisa sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau saya ada beberapa hal yang perlu pemikiran yang simpel, saya akan minta ke beliau sarannya. Jadi sarannya itu simpel tapi ngena ya, Pak Haji itu ya benar. Banget, betul. Benar. Dan sarannya itu pasti ke yang di atas, bukan ke dunia. pasrah aja sama Tapi di ke atas. akhirat. Nah, jadi menenangkan banget. Ya, kenalin saya anak bungsunya Pak Haji. Oh, iya. Jadi anak saya mulai tahun 2000 berapa ya? 2012. 2012 jadi yang saya ke Kalimantan peresmian masjid di pelosok, masjidnya gede banget. Kita menghadirkan ustadz-ustadz ternama saat itu ya, memberikan semangat untuk berbuat kebaikan sana. Dulu masih favorit dengan artis, jadi ustadz artis tuh saya undang ya. Semua ustadz-ustadz yang ada di TV semua ngumpul saat itu. Oke, dari situlah saya jadi anak bungsunya. Ini mau datang ke sini kemarin nggak bisa dihubungi. Sekarang kan ada PR saya jemput hewan kurbannya. Sekalian nanti saya liput yang di wadoknya ya. Boleh. Oke? Nggak takut capek nih? Enggak, jangan jauh bilang banget capek. Kalau bilang Jauh capek banget rezekinya diambil oleh Allah. Cenah. Betul ya? Oke. Haji makasih ya. Oke guys, Saya tunggu. siap ditunggu. Datang lagi. Oke, nanti saya ingin di daerah Wado, ke Wado terus ntar dari sana mampir sini. Benar. Sekalian Harus pendistribusiannya. berangkatnya pagi. Bisa PP bisa pagi berangkat, nanti pulang
Nah di sana 1 jam atau 2 jam, nanti langsung pulang sampai ke Bandung, mungkin sore udah nyampe ke Bandung lagi. Siap, Asal dari sini pagi ya. Ya. Atau ketemu di Wadonya pagi. Bisa. Set langsung sini ya kan. Oke guys, yuk subscribe 4 channel gue. Kemudian juga follow IG-nya Pak Haji apa? Iya, itu dapatkan 1 sapi dan 1 kambing untuk kurban dari Pak Haji ya. Oke, subscribersku tercinta, mudah-mudahan menginspirasi nih kalian Pak Haji Bambang ya. Pak Haji pamit saya. Sampai ketemu. Siap. Assalamualaikum guys.